Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Fiqh Al-Asma'ul Husna. Kita masuk ke bagian yang ke-27. Masih di bab pembahasan tentang bahwasanya nama-nama Allah ghairu mahsurah. Bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas, tidak boleh kita batasi dengan jumlah-jumlah tertentu. Nah, kita katakan bahwasanya dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud dan beberapa hadis dari hadis Aisyah dan hadis syafaat udah kita bahas itu. Kemudian sekarang kita ambil perkataan Ibnu Qayyim. Ya, beliau menjelaskan tentang nama-nama Allah itu dibagi menjadi 3 menurut beliau. Baik, kita baca. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, ketika menafsirkan hadis tadi, menjelaskan hadis tadi, Ibnu Qayyim mengatakan faja'ala asma Allahi thalathat aqsamin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama-nama itu menjadi 3 bagian. Qismun samma bihi nafsuhu. Bagian yang pertama, nama yang Allah gunakan untuk menamakan dirinya sendiri. Fa adharahu liman syaa min malaikatihi aw ghairihim. Nama ini Allah tampakkan bagi siapapun yang Dia kehendaki dari kalangan para malaikatnya atau selain para malaikat. Walam yunazzal bihi walam yanzil bihi kitabuhu, dan tidak ada di dalam tidak diturunkan di dalam Al-Qur'an. Ini bagian yang pertama. Jadi dia nama-nama tersebut Allah ajarkan kepada malaikat atau selain para malaikat, tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Kemudian bagian yang kedua, anzala bihi kitabuhu fata'arrafa bihi ila ibadihi. Nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya, fata'arrafa bihi ila ibadihi, dan Allah perkenalkan kepada para hambanya melalui Al-Qur'an tadi. Dan yang ketiga, ismun ista'tsara bihi fi ilmi ghaibihi. Itu bagian yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk dirinya sendiri dalam ilmu ghaibnya, ya, dalam perbendaharaan ilmu gaibnya yang tidak ada manusia pun yang bisa mengetahuinya. Falam yutli alaihi ahadan min khalqihi. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa mengintipnya, melihatnya, menengok istilahnya ya. Walihada qala ista'sarta bihi. Ista'sarta dia kata ista'saru yasta'tiru, atau dia kata isar ay tafarradta bi ilmihi. Maksudnya hanya engkau saja yang mengetahuinya. Baik, jadi ini 3 bagian yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi. Wa bihadhihi dalaili al-wadihati, berdasarkan dalil-dalil yang jelas ini, yatabayyanu anna asma'allahi ghairu mahsuratin fi adadin muayyanin, tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Wa ammal haditsul ladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Dalam hadis Abi Hurairah dikatakan, sesungguhnya Allah memiliki 99, tis'ah wa tis'in, 99 nama, mi'ah illa wahid, 100 kurang 1, 99 maksudnya. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitung nama-nama tersebut, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam surga. Masih ada lanjutannya hadis ini. Maka bagaimana penafsirannya kalau begitu? Di sini Nabi batasi sebagai 99. Tapi penafsiran yang tepat para ulama adalah fala yufidu hasru asma'illahi fi hadzal adadil muayyan. Maka hadis ini tidak memiliki makna pembatasan nama-nama Allah dalam angka tertentu, al-madhkuri fil hadis, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, itu angka 99. Bal qusara amrihi ad-dilalatu ala fadilati ihsa'i hadzal adad min asma'illah. Akan tetapi yang ingin Allah sampaikan dalam ayat, atau yang ingin Nabi sampaikan dalam hadis ini, menunjukkan atas keutamaan menghitung jumlah yang 99 ini, ya, menghitung jumlah 99, tapi tidak berarti Allah memiliki hanya 99 nama begitu, ya. Misalkan antum ke masjid bawa 1 motor, itu enggak menutup kemungkinan di rumah antum punya motor 1 lagi, gitu maksudnya ya. Baik. Wal kalamu fi hadzal hadithi jumlatun wahidatun. Perkataan dalam masalah hadis ini jumlatun wahidah, ya, jadi sekelompok.
satu pembahasan. Wa qauluhu man ahsaha sifatun wa laysa khabaran mustaqillan. Ya. Kita perhatikan di sini. Kalimat man ahsaha sifatun. Dari kata man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya. Dari kata ini ya. Mulai dari kata sini, ini adalah i'rabnya sebagai sifah. Wa laysa khabaran mustaqillan, bukan khabar, ya. Man ahsaha ini sifat ya. Ya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Ya, ini mubtada Ini mausufnya. Ya, isim dari inna, isim inna. Ya, bukan khabar mustaqil. Kalau gitu mana khabarnya? Khabarnya masih ada lanjutan di ayatnya. Khabar yang berdiri sendiri, mustaqil yang berdiri sendiri. Wal makna anna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Bahwasanya Allah mana sebenarnya, penerjemahan yang sebenarnya kalau kita baca dengan kalimat biasa, bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Min sya'niha anna man ahsaha dakhala jannah. Nah, ini namanya dhamir sya'an ya. Min sya'niha, di antara keadaan nama-nama tersebut, barang siapa menghitungnya akan masuk ke dalam surga. Wa hadza la yunafi, dan ini tidak meniadakan an yakuna lahu asmaun ghairuha. Ini tidak meniadakan bahwasanya tidak menutup kemungkinan Allah memiliki nama-nama selain 99 ini. Walihada nadhairu katsiratun fi kalamil Arab. Ini juga memiliki banyak permisalan dalam perkataan orang Arab. Kama taqul, sebagaimana orang Arab mengatakan inna indi tis'atan wa tis'ina dirhaman adatuha lis-sadaqah. Misalkan untuk mengatakan saya punya 99 dirham adatuha, ya, yang aku siapkan untuk bersedekah. Ini apakah hanya 99 dirham yang dia punya? Fa inna hadza la yunafi an yakuna indaka ghairuha. Maka ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya engkau juga punya selain 99 dirham ini, mu'addatun li ghairi dzalik, yang engkau siapkan untuk selain sedekah. Wa hadza amrun ma'ruf, ini perkara yang ma'ruf, la khilafa bainal ulama fi, tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Baik. Bagaimana Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, beliau mengatakan, wa qala An-Nawawi rahimahullah, wa ittafaqal ulama'u ala anna hadzal haditsa laisa fihi hasrun. Ulama sepakat. Ulama sepakat berarti kalau ada yang menyelisih pendapat ini, dia menyelisih pendapat jumhur, ya. Ulama sepakat bahwasanya hadis ini, hadis Abi Hurairah yang kita baca tadi, di dalamnya tidak ada pembatasan terhadap nama-nama Allah. Falaisa ma'nahu annahu laisa lahu asma'un ghairu hadhihi tis'ah wa tis'in. Tidak dipahami dari hadis ini bahwasanya Allah hanya memiliki 99 nama ini saja, enggak punya nama yang lain. Wa innama maqsudul hadisi anna hadhihi tis'ata wa tis'in man ahsaha dakhala al-jannah. Nah, tapi maksud dari hadis ini, barang siapa yang menghitung 99 dari sekian banyak nama-nama Allah, 99 saja kita diminta, gitu maksudnya. Karena 99, kata 99 itu dalam bahasa Arab maknanya adalah menunjukkan banyak. Ya, menunjukkan banyak. Kalau dikatakan 20, 30 itu masih sedikit, tapi kalau 99 itu sudah banyak sekali. Baik. Fal muradu al-ikhbaru an dukhulil jannati bi ihsa'iha. Maka yang dimasukkan di sini adalah al-ikhbar. Dalam hadis ini ada pemberitahuan tentang masuk surga itu dengan menghitung 99 nama tadi. Ya. La al-ikhbar bi hasril asma. Bukan Nabi ingin memberitahukan tentang pembatasan nama-nama tersebut. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Yang saja perlu kita tekankan juga di sini, menghitung bukan maksudnya hanya sekedar menyebut saja ya. Menghitung itu sudah kita jelaskan di awal-awal bab dulu bahwasanya yang dimaksud dengan menghitung nama-nama Allah itu adalah memahami kandungan-kandungannya dan menghafalkan atau dan mempraktikkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Ya, walihada jaa fil haditsil akhar. Karena itu disebutkan dalam hadis yang lain, as'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsak aw ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini hadis Ibnu Mas'ud tadi ya. Waqad dzakara al-Hafiz Abu Bakar Ibnu al-Arabi al-Maliki. Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu al-Arabi bukan Ibnu Arabi ya. Kalau Ibnu Arabi itu yang sufi itu. Ini Ibnu al-Arabi al-Maliki, ulama Maliki. An ba'dihim. Al-Hafiz Ibnu Hajar meriwayatkan dari ulama Malikiyah yang lain, annahu qala, bahwasanya Ibnu al-Arabi mengatakan lillahi ta'ala alfusmin. Allah Subhanahu wa taala memiliki 1000 nama. Qala Ibnu al-Arabi hadza qalilun fiha. Ya, dan ini adalah jumlah yang sedikit dari sekian banyak nama-nama Allah yang ada sebenarnya. Ya, jadi yang baru kita ketahui kalau berdasarkan hadis-hadis dan Al-Quran itu ada 1000 kata Ibnu Arabi. Tapi
Angka 1000 ini mungkin bagi kita banyak, tapi hada qalilun fiha. Nama-nama ini fiha fil asma maksudnya ya. Ini jumlah yang sedikit kalau dilihat kepada nama-nama Allah. Jumlahnya masih banyak lagi yang belum disebutkan. Allah taala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan tentang ini, tentang pembatasan nama-nama Allah menjadi 99 ini di pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.